Welcome back to Insert Story, masih bersama kami berdua di sini. Dan pemirsa, kalau kita berbuat baik sama orang yang bisa membalas kebaikan kita, itu mungkin sudah hal yang biasa gitu ya, apalagi mungkin untuk hanya sekedar konten gitu. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang kita tahu mungkin tidak bisa membalas kebaikan kita, itu baru luar biasa. Nah ini ya yang dilakukan oleh seorang suster Wike Aprilia yang berada di pedalaman Papua, dan bahkan sampai di sana mereka sudah tidak menggunakan mata uang, Bu, tapi dengan barter. Barter bareng gitu barter ya. Bareng. Ya, dan sekaligus juga sebenarnya dengan sumbangsi dari Bidan Wike ini membuat konten, ini juga sekaligus membangkitkan awareness ya terhadap memang kondisi yang bisa dikatakan cukup miris yang berada di pedalaman Papua, di mana memang seperti yang Justin bilang tadi bahwa untuk mendapatkan makanan di situ para ibu-ibu menukarkan sayur demi bisa menukarkan dengan misalnya makanan atau snack, bahkan permen untuk anaknya sendiri. Nah, ini mungkin juga agak sedikit miris ya kalau kita bandingkan dengan kondisi yang terjadi di Aceh, di mana memang ini adalah menjadi tempat atau pelabuhan pertama bagi pengungsi Rohingya. Nah, ini jadinya menjadi sebuah dilema atau juga problematik di Indonesia sendiri. Yes, dan kita tahu juga ada beberapa oknum ya dari etnis tersebut yang mungkin kedapatan di dalam beberapa video itu seperti kurang menghargai makanan yang sudah diberikan, mungkin nasinya apakah kurang banyak atau lauknya mungkin minta nambah atau sebagainya gitu. Nah, ini sangat kontras sekali dengan apa yang saudara kita alami di Papua, sampai-sampai tuh mau mungkin beli beras atau beli gula aja tuh harus dibarter dengan mungkin ikan yang ditangkap dan lain sebagainya. Nah, itu dia, sehingga juga timbul lagi sebuah statement di mana memang apakah pemerintah juga harus gitu ya pay attention sama pedalaman Papua yang merupakan bagian Indonesia sendiri gitu ya, yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan. Tapi Bidan Wike ini sendiri juga tidak begitu saja menunggu pertolongan dari pemerintah ya, bahkan juga banyak sekali inisiasi yang dilakukan, misalnya masak bareng-bareng, kemudian juga dengan adanya unggahan konten seperti itu, akhirnya ini juga menyadarkan orang untuk ikut misalnya menyumbang. Nah, ini juga pasti yang sangat bermanfaat sekali buat warga Papua di sana. Benar, dan sampai mendapatkan ini gelar The Change Maker of the Year dari aplikasi TokTok juga. Dan bukan cuma itu, saya juga sempat perhatikan beberapa kali ketika barter barang, mungkin barang itu nggak seberapa yang diberikan kepada sang suster, namun barang yang diberikan kepada orang tersebut itu luar biasa. Kadang dengan beras, dengan gula, mie instan gitu. Bahkan kadang ditanya, kakak sudah makan atau belum gitu, atau Paci sudah makan atau belum gitu. Kalau belum mungkin diberikan lebih banyak lagi kepada orang-orang untuk di rumah. Dan udah bukan melihat barang dari value-nya ya, tapi memang menyocokkan terhadap kebutuhan dari warga sendiri. Dan bisa dibilang juga bahwa inilah yang disebut dengan bekerja itu dengan dan dari hati ya. Karena kalau kita lihat lagi, Bidan Wike ini sebenarnya berasal dari Sulawesi yang pastinya juga mungkin kangen keluarga, mungkin juga harus menyesuaikan tempat ia bertugas, tapi ia benar-benar memanusiakan manusia di sini. Benar, dan ini mungkin sedikit wake up call untuk kita yang kadang suka nggak menghargai apa yang kita punya, terutama mungkin di ibu kota atau di kota-kota besar lainnya ya. Mungkin kita kadang makan suka nggak habis atau mungkin suka jajan yang gimana gitu. Melihat kepada mereka, berkaca kepada mereka, kita jadi bisa lebih menghargai. Dan bersyukur ya. Oke, seperti apa beritanya? Langsung aja kita lihat ya, ini dia untuk Anda. Etnis Rohingya ngomel dan ngeyel minta dikasih makan enak. Udah gitu ngotot pula untuk dapat tempat tinggal di Indonesia, terusus Aceh. Ini parah sih. Emang boleh merasa semenderita itu hingga harus diperhatikan oleh orang Indonesia? Dengar baik-baik sebagian warga Indonesia saja hidupnya masih susah. Untuk sehari dapat sepiring nasi aja, itu udah bersyukur. Malahan nih, di timur Indonesia, terusus wilayah Papua, kemiskinan itu masih sangat-sangat tinggi. Untuk dapat susu aja, warga Papua bukannya beli pakai duit, tapi pakai sistem barter. Susu. Iya, susu. Mau minum susu. Iya. Sepatutnya etnis Rohingya yang datang berbondong-bondong dengan kapal itu ditolak. Nggak boleh diterima. Untuk urus warga sendiri aja kita masih jatuh bangun. Masa harus ngurus warga lain? Kan konsepnya bukan gitu. Emang harus toleransi. Tapi nggak gini-gini juga. Nggak cuma soal makan. Untuk kesehatan aja, warga Papua tuh belum terjamah. Anak sakit aja, mereka masih pakai ramuan tradisional loh. Kenapa tidak tunggu ini hujan reda?
Obat kali? Di mana? Jauh kah? Jauh. Di hutan? Iya. Suster mau ikut. Tahu mau ikut tapi hujan ini. Aduh. Jauh. Jauh. Kenapa kamu tidak jalan dari tadi? Gali barang itu lagi yang bikin. Apa itu? Oh itu obat. Coba lihat. Oh ini yang obat itu. Ikan bisa ini? Iya, ikan dia mati-mati. Pakai ini? Dan kita tuh emang terkadang lupa bahwa masih ada saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang butuh pertolongan. Video-video yang diunggah perawat bernama Wike Afrilia asal Sulawesi yang ditugaskan di pedalaman Papua itu harusnya mengetuk hati nurani kita. Jangan dulu melihat etnis Rohingya yang jerit minta tempat tinggal dan makan. Tapi lihat aja, mama-mama Papua yang harus tukar sayur dengan snack serta permen untuk anak-anaknya. Emangnya kita nggak terharu dan sedih melihat kondisi hidup saudara-saudara kita ini? Kamu tukar apa kan sayur? Tidak bisa. Di rumah kau makan apa? Tidak ada. Kita makan sagu. Makan sagu? Iya. Iya, aku tunggu ya. Iya. Ini. Bilang apa? Untuk makan sehari-hari saja masyarakat susah carinya karena tidak ada ini juga sumber penghasilannya kan. Penghasilannya paling kalau mereka masuk hutan cari kayu gaharu itu pun jauh lagi tempat jualnya itu jauh. Jadi tanam seperti pisang, sayur-sayur biasa yang kampung-kampung liar itu kan. Kalau kita kan yang di kota-kota maju, kalau kayak kampung-kampung begitu pastilah masyarakat kayak kita pasti sudah tidak mau makan terkecuali kayak kampung cabut. Kalau di sini tuh sama sekali tidak ada sayur Kak, cuman yang ada ya sayur pakis dan mereka juga tidak bisa ini berkebun karena rawa Kak. Kalau kapal Rohingya masih ngotot untuk merapat ke pantai NKRI terkhusus Aceh, emang nggak harus ikutin kata Susi Pujiastuti, tenggelamkan. Tapi dihalau agar balik lagi ke kampung halaman mereka di Myanmar sana. Nggak harus diterima kok. Sepatutnya kita tuh ringan tangan beri bantuan ke sesama di Papua yang untuk dapat sebungkus kopi dan gula pasir aja harus ditukar dengan ikan. Cabe barter kayak mereka hanya minta ini, kayak kadang minta mie atau kadang garam, malah ada yang biasa bilang garam sisa atau minyak goreng sisa seperti itu. Mereka tidak minta yang muluk yang banyak-banyak atau yang muluk-muluk gitu. Dan aksi kemanusiaan Suster Wike yang selalu unggah kondisi hidup Papua membuat dirinya diganjar penghargaan sebagai Change Maker of the Year oleh salah satu platform media sosial. Dan penghargaan ini emang patut diberikan kepada Suster Wike. Menariknya nih, ketika dapat penghargaan, Suster Wike gelar syukuran dengan berbagi makanan bersama warga Papua. Keren dan patut diacungi jempol. Dari teman-teman biasanya itu Kak, biasanya kan kalau yang itu biasa ada yang kirim berupa sembako langsung ya, berupa sembako, terus ada juga yang mengirim berupa dana
Dan itu biasa kalau dananya itu biasanya ditujukan langsung, biasa ada yang tentukan langsung bilang ini untuk bapak ini atau untuk adik ini, terus kita kirim dokumentasinya.